Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliha, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya, dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar kita diberi kemudahan untuk memahami materi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi tentang zikir dan berdoa setelah sholat. Silakan dibuka ya buku paketnya halaman 69. Teman-teman, selesai sholat berjamaah, biasanya imam tidak langsung berdiri dan meninggalkan tempatnya. Imam masih duduk di tempat dengan khusyuk sambil mengucapkan kalimat-kalimat thoibah yang diikuti oleh makmum di belakangnya. Terkadang imam mengucapkan zikir dengan panjang dan terkadang juga dengan pendek. Mengucapkan kalimat thoibah itu biasa kita namai dengan zikir. Nah, zikir menurut bahasa artinya mengingat. Maksud mengingat adalah mengingat Allah atau menyebut nama Allah. Tujuan zikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir juga adalah tuntunan agama. Maka melakukan zikir berarti mengamalkan tuntunan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Teman-teman, zikir atau mengingat Allah tidak hanya dilakukan setelah sholat fardu ya. Kita harus mengingat Allah di setiap kesempatan. Ketika melakukan kegiatan apapun dan dimanapun, kita harus mengingat Allah. Agar senantiasa mengingat Allah, kita dianjurkan membaca basmalah setiap akan memulai kegiatan. Ketika akan makan, minum, belajar, ataupun tidur, kita awali dengan basmalah. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai membahas pengertian doa ya. Sebagai makhluk Allah, kita pasti mempunyai keterbatasan dan kekurangan. Maka kita tidaklah layak bersikap sombong di hadapan Allah. Sebagai bentuk pengakuan akan segala kekurangan kita dianjurkan untuk memanjatkan doa kepada Allah. Doa menurut bahasa artinya memohon atau memanggil. Sedangkan menurut istilah artinya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memohon perlindungannya dengan merendahkan diri kepada Allah. Di dalam doa terkandung permohonan atau harapan pemberian dari Allah. Teman-teman, Allah akan mengabulkan permohonan setiap hambanya yang meminta. Itu adalah janji Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Ghafir ayat 60 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Baik teman-teman, selanjutnya berzikir dan berdoa setelah sholat. Ketika kita berzikir dan berdoa setelah sholat, maka kita akan memperoleh manfaat yang banyak. Yang pertama adalah hati menjadi tenang, sehingga hidup kita menjadi bahagia. Kemudian, terhindar dari perbuatan tercela. Dengan berzikir kepada Allah, kita tidak akan berani berbuat buruk, karena kita akan selalu ingat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala, karena berzikir bernilai ibadah. Kemudian yang keempat, dapat mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berzikir menimbulkan kesadaran bahwa hidup kita tergantung pada Allah. Kemudian yang terakhir, dengan sering berzikir dan berdoa, berarti kita sering mengingat Allah dan semakin menyadari keagungannya Allah. Nah, teman-teman, alhamdulillah materi hari ini sudah tersampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang masih belum paham, teman-teman boleh menghubungi ibu gurunya masing-masing ya. Nah, kemudian hari ini ada tugas. Tugasnya yaitu mengerjakan buku paket PAI halaman 82 dan 83. Bagian A dan B ya. Apabila teman-teman sudah mengerjakan, jangan lupa nanti difoto kemudian dikirim ke WhatsApp ibu gurunya masing-masing. Alhamdulillah teman-teman, materi hari ini cukup sampai di sini. Bu Tanti mohon maaf ya apabila dalam penyampaian materi Bu Tanti masih banyak kekurangan. Semoga materinya tersampaikan dengan baik dan jangan lupa jangan sungkan bertanya apabila ada yang tidak paham ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.